Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam lindungan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, wallahu akbar. Kembali saya dari tim Majalah Nusantara mengangkat video kali ini, temanya tentang pembayatan SP. Allah Subhanahu wa taala itu pernah menegaskan dalam Al-Quran bahwasanya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Itu sewaktu Adam diciptakan dan kemudian itu terjadi. Nah, ketika zaman sudah seperti sekarang ini, Allah kembali menegaskan ayat itu, bahwa aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Makna khalifah di sini bisa maknanya itu adalah wakil dan juga pimpinan. Kita sederhanakan atau kita tarik ke sana. Sebagaimana halnya para nabi dan para rasul itu merupakan khalifah atau pengganti Allah atau wakil Allah di muka bumi untuk memimpin umat. Nah, di zaman saat ini Allah kembali menegaskan bahwasannya akan menurunkan pemimpin, wakilnya untuk menjadi tajalinya Allah di muka bumi. Jadi kalau diibaratkan perusahaan, Allah itu sebagai owner gitu dong, sebagai owner, dan SP ini sebagai direktur gitu. Jadi yang melaksanakan, yang mengorganisir, yang mengambil keputusan itu direktur atau direktur utama lah gitu. Nah, SP ini adalah direktur utama. Sedangkan rapat umum langit atau rapat umum pemegang saham kalau di perusahaan itu sudah dilakukan. Jadi ketika Allah menegaskan bahwa aku akan menciptakan, membuat atau menjadikan lagi khalifah di muka bumi itu, semua makhluk ditanya dan ditantang itu. Dari mulai benda mati, dari mulai binatang atau hewan, jin, iblis, setan, malaikat, semua ditanya siapa yang berani. Tidak ada yang mampu kecuali manusia. Manusia pun kemudian diseleksi. Dalam video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwasanya yang digadang-gadang dulu untuk menjadi pemimpin di zaman kebangkitan agama Tauhid ini adalah Nabi Musa, Nabi Isa, dan Syekh Abdul Wahid. Nabi Musa tidak jadi turun karena kalah ilmu dengan Wali Khidir. Nabi Isa batal turun karena terkait dengan identitas. Kemudian Syekh Abdul Wahid gagal turun karena faktor sosial di tanah Arab. Gagal menjadi Imam Mahdi karena faktor sosial di tanah Arab. Nah, maka dilantiklah, dibaiatlah SP di langit. Jadi saudaraku, pemimpin di awal zaman kebangkitan agama Tauhid ini sudah ada. SP itu sudah ada. Imam Mahdi itu sudah ada. Dan dibaiatnya tidak di Ka'bah, tidak di Baitullah di Mekah, tetapi baiatnya itu di Baitul Ma'mur di langit ke-6, di tempatnya Nabi Ibrahim. Nah, bagaimana seorang SP bisa menjadi kandidat kuat dan kemudian dinyatakan sebagai khalifah atau sebagai wakil Allah di muka bumi, atau sebagai pemimpin untuk memimpin umat manusia, atau sebagai bentuk tajalinya Allah? Karena SP ini, sekali lagi saya tegaskan, SP ini bukanlah orang bodoh yang pasrah terhadap takdirnya. Beliau belajar banyak hal, dari mulai hal yang terkait akademis. Beliau sudah mendapatkan gelar S2 dari Kanjeng Sunan Kalijaga
Beliau belajar budaya dan kesehatan, ilmu pengobatan. Beliau mendapat gelar Gondokusumo. Dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dari salah satu bangsawannya lah, saya tidak sebutkan nama. Beliau mendapatkan gelar Wongsonegoro dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau belajar terkait syariat. Beliau mendapatkan gelar Suryaningrat. Dari Wali Hidir, kepada Wali Hidir beliau belajar ekonomi. Gelarnya saya lupa. Lulus dan mendapatkan gelar, saya lupa gelarnya asli, saya lupa. Kepada Syekh Abdul Wahid yang di tanah Arab itu, SP belajar mengenai tauhid dan dinyatakan lulus dengan gelar yang belum bisa disampaikan. Jadi memang kualifikasi SP ini sangat tinggi. Kalau seseorang atau siapapun yang mengklaim sebagai SP, sekolah aja tidak lulus, mondok aja tidak mau, hanya gara-gara bisa pengobatan dengan air, hanya bisa gara-gara bisa mengobati orang kesurupan, hanya bisa gara-gara mengotak-atik ayat, sepertinya kualifikasinya sangat jauh. Menurut saya begitu. Jadi SP itu mendapatkan ilmu-ilmu itu memang dengan proses perjuangannya. Dalam video Sunan Kalijaga sebagai promotor, jelas yang mendampingi SP adalah Kanjeng Sunan Kalijaga. Itu. Jadi memang ilmu-ilmu ini didapatkan dari tokoh-tokoh yang sudah ada di spirit dan juga dari orang yang masih hidup. SP ini belajar mondoknya tidak sembarangan, tidak hanya satu tempat. Jadi naif bagi kita, munafik bagi kita kalau menginginkan pemimpin, tapi faktanya pemimpinnya tidak tahu apa-apa. Hanya karena dia bisa menerawang jadi SP, tidaklah, kualifikasinya tidak masuk. Kalau masih mengandalkan selatan, sudahlah, tidak masuk kriteria. Karena SP dinyatakan lolos oleh Kanjeng Sunan Kalijaga untuk pengobatan dan manunggaling Kala Gusti. Kembali saya tegaskan bahwasanya konsep manunggaling Kala Gusti itu sudah diserahkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, maksudnya diajarkan. Manunggaling Kala Gusti bukanlah manunggal dalam zat, tapi manunggal dalam af'al. Artinya apa? Sebuah karya yang Allah kehendaki, sebuah perilaku, tindakan, kebijakan yang Allah kehendaki nanti akan diwujudkan oleh SP. SP menjadi af'alnya Allah, SP menjadi pelaksana apa yang Allah inginkan gitu. Itu manunggalnya di situ. Karena SP sudah melepaskan identitas dan ego dirinya, semua diserahkan untuk mewujudkan kehendak Allah. Konsep manunggaling Kala Gusti sudah dinyatakan lulus oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, kemudian syariat sudah dinyatakan lulus oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian ilmu ekonomi sudah dinyatakan lulus oleh Wali Hidir, dan tauhid sudah dinyatakan lulus oleh Syekh Abdul Wahid. Dan satu lagi, tata negara itu sudah dinyatakan lulus juga oleh Kanjeng Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Dan ada gelarnya, cuman saya tidak bisa menyampaikan. Nah, sertifikasi dari tokoh-tokoh besar ini kemudian menjadi referensi, kemudian menjadi salah satu tolak ukur, kemudian menjadi salah satu semacam CV lah ketika diajukan ke langit. Makanya ketika Allah membaiat SP pada beberapa tahun yang lalu,
Allah bertanya kepada makhluk-makhluk yang lain, apakah ada dari kalian yang keberatan ketika aku akan melantik orang ini sebagai Satria Piningit atau sebagai wakilku untuk memimpin di bumi? Tidak ada yang keberatan. Jadi perlu saya tegaskan begini, SP itu memang posisinya di bumi, namun dimensinya itu jagat raya. Sekali lagi, SP itu memang posisinya di bumi, tetapi dimensinya itu nanti mengelola 10 alam itu. Ada di video saya tentang SP menata 10 alam itu. Ketika tidak ada yang keberatan, ketika semua makhluk tidak ada yang keberatan, kecuali jin sempat keberatan. Jadi jin waktu itu tunjuk tangan, saya keberatan Gusti gitu. Kenapa kamu keberatan jin? Apa keberatannya? Saya keberatan kalau bukan dia yang diangkat. Jadi pada prinsipnya tidak ada yang keberatan. Nah, setelah SP dibayat di Baitul Ma'mur beberapa waktu yang lalu sebenarnya, sehingga SP ditetapkan diberi wewenang dan diberi kemampuan dan wewenang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin jagat raya. Makanya berkali-kali saya mengatakan kepada saudara semua bahwasanya SP menembus langit. Sekarang saya tegaskan, iya, SP bisa mengendalikan iblis, iya. SP bisa mengendalikan setan, iya. SP bisa mengendalikan jin siluman, iya. Makanya kalau saudaraku masih bergelut dengan jin, masih bergelut dengan siluman, kemudian mengklaim sebagai SP, saya sih tidak melarang, silahkan saja. Cuman maksudnya jangan sampai Gustinya marah gitu. Jangan sampai Gusti Allah marah. Karena dari 10 alam itu, dari 10 langit itu, kalau masih bermain dengan jin itu kan baru langit ketiga, baru langit keempat, baru langit ketiga, belum nembus ke langit keempat, apalagi kelima. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah menetapkan SP sebagai wakilnya di bumi, sebagai khalifah di bumi, mewakili Allah untuk memimpin bumi dengan segala sertifikasi, dengan segala kemampuan yang sudah dimiliki. Karena tidak mungkin, sekali lagi, tidak mungkin seorang manusia bisa menembus langit jika kualifikasi yang ada pada dirinya memble. Tuh, orang yang tidak tahu apa-apa, bingung dengan dirinya, banyak hutang, hanya bisa ngobatin, tiba-tiba nembus langit, nonsen. Hanya orang dengan kualifikasi tinggi, hanya orang yang memperjuangkan takdirnya dengan tinggi bisa nembus langit. Jadi urusan SP itu urusannya dengan Allah. Kalau video saya sebelumnya menegaskan bahwasanya nantilah urusan SP, nunggu keputusan Allah. Siapapun yang diangkat, yang lain harus legowo. Nah, jadi saya tegaskan sekarang bahwasanya Allah sudah melantik SP di Baitul Ma'mur. Tanggal dan bulannya ada, tahunnya ada, tapi tidak bisa disampaikan. SP sudah dilantik di Baitul Ma'mur, di langit ke-6, di langit tempat Nabi Ibrahim berada. Allah menghendaki, bukan mengharapkan. Kalau Allah menghendaki dengan kudrat irodatnya, ya Allah menghendaki bahwasanya karena Allah mencintai manusia, Allah mencintai makhluknya, Allah berkehendak agar makhluknya itu menjadi sejahtera, menjadi beriman, menjadi beramal soleh. Intinya warabun gofur, baldatun thayyibatun warabun gofur, menjadikan dunia seperti surga. Itu tidak lama lagi akan segera diwujudkan. Ini sebenarnya video terberat saya ini sebenarnya. Begitu ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan dengan turunnya instruksi video ini menjadikan kita tidak putus harapan. Maksudnya kita terus berharap, beriman, beramal soleh. Semoga Allah memberikan kita
umur untuk bisa menyongsong dan berkarya dalam karya agung Allah Subhanahu wa taala, yaitu kembali tegaknya agama tauhid dan menjadikan dunia seperti surga. Terkait SP seperti demikian. Kemudian kalau ada yang bertanya dari mana saya sumbernya gitu kan. Yang pasti kalau ada yang bertanya dari mana saya mendapatkan sumber informasi ini, yang jelas saya pastikan bahwasannya sumber ini bukanlah dari orang kesurupan. Karena kelas kami bukan kelas jin, tapi kami adalah Raja Wali Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.